Setelah kaya raya, satu persatu anggota keluarganya menghilang. Bayangkan jika tiba-tiba semua doamu terkabul. Rumah baru, mobil baru, tabungan yang tidak pernah habis meski dipakai terus-menerus. Itulah yang terjadi pada keluarga Pak Slamet Wibowo di sebuah desa kecil di pinggiran Wonosobo 10 tahun yang lalu. Dalam waktu kurang dari setahun, keluarga yang dulunya hanya petani penggarap berubah menjadi salah satu keluarga paling kaya di kecamatan itu. Tapi kekayaan itu punya harga, dan harga itu dibayar dengan nyawa orang-orang yang mereka cintai sendiri. Satu demi satu, tanpa jejak, tanpa mayat, tanpa penjelasan. Sampai hari ini, dari 7 anggota keluarga itu, hanya tersisa 1 orang yang masih hidup. Dan dialah yang akhirnya bercerita pada kami tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu rumah besar itu. Kisah ini saya rangkai dari pengakuannya, dari kesaksian tetangga, dan dari catatan yang ditemukan bertahun-tahun setelah semuanya berakhir. Selamat datang kembali di channel ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa like video ini dan subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan video horor misteri lainnya. Siapkan dirimu, matikan lampu kalau perlu, karena cerita ini akan membawa kita ke tempat yang sangat gelap. Ini adalah kisah tentang keluarga yang menjual sesuatu yang tidak seharusnya dijual. Dan tentang apa yang datang untuk menagihnya, satu persatu. Anak ketiga, Doni, 15 tahun, dan yang paling kecil, Wulan, baru 10 tahun, masih duduk di bangku sekolah dasar. Hidup mereka tidak mewah, tapi mereka bahagia dengan cara yang sederhana. Setiap malam, mereka makan bersama di lantai beralas tikar dengan lauk seadanya. Kadang hanya tempe goreng dan sambal, tapi tawa selalu ada di rumah itu. Tetangga-tetangga mengenal keluarga ini sebagai keluarga yang ramah, rajin beribadah, dan suka membantu siapa saja yang kesusahan, meski mereka sendiri tidak punya banyak. Bu Marni dikenal sering memberi jajanan gratis pada anak-anak tetangga yang tidak punya uang. Pak Slamet selalu jadi orang pertama yang membantu kalau ada warga yang sawahnya kebanjiran atau rumahnya rusak. Tidak ada yang menyangka bahwa keluarga sebaik ini akan mengalami nasib yang begitu mengerikan. Semua berubah pada bulan Juli 10 tahun lalu. Waktu itu musim kemarau panjang, sawah-sawah kering, panen gagal di mana-mana. Banyak petani penggarap yang terpaksa berhutang hanya untuk makan sehari-hari. Pak Slamet pun begitu. Dia berhutang pada warung sembako, pada juragan tanah, bahkan pada rentenir kampung. Hutangnya menumpuk sampai ke titik yang membuatnya tidak bisa tidur tenang. Suatu malam, kata orang-orang yang masih hidup waktu itu, Pak Slamet duduk sendirian di pinggir sawah yang kering, sambil menatap langit. Dia berbicara sendiri, hampir seperti berdoa, tapi juga hampir seperti menggerutu pada Tuhan. Kalau memang harus susah begini terus, kenapa aku dikasih hidup? Katanya, menurut kesaksian seorang warga yang waktu itu kebetulan lewat dan mendengar dari jauh. Tidak ada yang menjawabnya malam itu. Atau mungkin ada yang mendengar. 3 hari setelah malam itu, seorang pria asing datang ke rumah Pak Slamet. Pria itu datang saat subuh, sebelum azan berkumandang. Bu Marni yang baru bangun untuk menyiapkan dagangan,
kaget melihat ada orang berdiri di depan pagar rumahnya. Pria itu mengenakan pakaian serba hitam, rapi, dengan sorban putih melilit di leher. Usianya sulit ditebak, bisa 40, bisa juga 70. Wajahnya halus tanpa kerutan, tapi sorot matanya seperti orang yang sudah hidup ratusan tahun. Dia mengaku bernama Ki Wirasena, seorang orang pintar dari daerah pegunungan, yang katanya sering membantu orang-orang yang kesusahan secara ekonomi. Bu Marni yang awalnya curiga, akhirnya membangunkan suaminya. Pak Slamet keluar dengan mata masih mengantuk. Dan begitu melihat tamu itu, dia merasakan sesuatu yang aneh. Bukan rasa takut, tapi semacam dorongan. Seperti rasa ingin tahu yang tidak bisa dia tahan. Ki Wirasena diundang masuk. Mereka mengobrol di ruang tamu yang sempit, beralaskan tikar kandan. "Saya tahu Bapak sedang kesulitan," kata Ki Wirasena. Menurut cerita yang kemudian disampaikan turun-temurun di desa itu. "Saya bisa membantu, tapi bantuan saya tidak gratis." Pak Slamet bertanya, berapa yang harus dia bayar? Ki Wirasena hanya tersenyum. "Bukan uang yang saya minta. Saya hanya butuh kesediaan." "Kesediaan apa?" "Kesediaan Bapak menerima rezeki dari jalan yang tidak biasa." Pak Slamet yang waktu itu sedang tertekan oleh utang dan rasa malu pada keluarganya, tidak banyak berpikir panjang. Dia hanya ingin keluarganya bisa makan dengan layak, anak-anaknya bisa sekolah tanpa khawatir biaya. "Saya terima," katanya, tanpa benar-benar memahami apa yang sebenarnya sedang dia setujui. Ki Wirasena lalu mengeluarkan sebuah kain hitam kecil dari dalam jubahnya. Di dalamnya ada semacam benda kecil menyerupai batu hitam pekat dengan ukiran simbol-simbol yang tidak dikenal oleh siapapun di desa itu. "Simpan ini di bawah tungku dapur," kata Ki Wirasena. "Jangan diberitahukan pada siapapun, termasuk istri dan anak-anak Bapak. Dalam 7 hari, rezeki akan datang." Lalu, tanpa permisi lagi, pria itu berdiri dan berjalan keluar dari rumah. Bu Marni yang mengintip dari dapur bersaksi, dia melihat sosok itu berjalan menuju arah sawah. Dan dalam hitungan detik, menghilang begitu saja, seperti ditelan kabut pagi yang masih tebal waktu itu. Pak Slamet tidak menceritakan apapun pada istrinya. Dia hanya bilang, tamu itu menawarkan pekerjaan sampingan di kota, dan dia akan mempertimbangkannya. Malam itu, diam-diam, dia mengubur batu hitam itu di bawah tungku dapur, seperti yang diperintahkan. Dia tidak tahu bahwa malam itu adalah malam terakhir keluarganya hidup normal. Tepat 7 hari setelah kedatangan Ki Wirasena, sesuatu yang tidak masuk akal terjadi. Pak Slamet, yang biasanya hanya menggarap sawah orang lain, mendapat kabar bahwa juragan tanah yang selama ini dia hutangi, tiba-tiba meninggal karena serangan jantung. Dan dalam wasiatnya, entah karena alasan apa, juragan itu mewariskan sebagian tanahnya kepada Pak Slamet sebagai balas budi atas kesetiaannya selama puluhan tahun menggarap tanah itu. Warga desa kaget, sebab juragan itu dikenal sangat pelit dan tidak punya hubungan dekat khusus dengan Pak Slamet, selain sebagai penggarap biasa. Belum selesai keterkejutan itu, 2 minggu kemudian, Pak Slamet menemukan sesuatu yang mengejutkan ketika menggali area di sawah barunya untuk membuat saluran irigasi. Sebuah kendi tanah tua penuh berisi keping-keping emas kuno. Dia segera menjualnya secara diam-diam ke seorang kolektor barang antik di kota dan mendapatkan uang yang jumlahnya tidak pernah dia bayangkan sepanjang hidupnya. Dalam waktu 3 bulan, keluarga itu sudah pindah dari rumah kayu kecil mereka ke sebuah rumah besar bergaya modern di pinggir jalan utama desa. Rumah itu punya 8 kamar, garasi untuk 3 mobil,
dan halaman luas yang dipenuhi taman. Pak Slamet membeli mobil. Bu Marni berhenti berjualan jajanan dan mulai membuka toko sembako besar yang menjadi yang terlengkap di kecamatan. Anak-anaknya pun ikut menikmati perubahan itu. Hadi, anak tertua, dibelikan motor baru dan modal usaha bengkel sendiri. Ratih dibelikan perhiasan dan baju-baju bagus, membuatnya jadi pusat perhatian di sekolah. Doni mulai sekolah di kota dengan fasilitas terbaik. Dan Wulan, si bungsu, mendapatkan mainan-mainan yang sebelumnya hanya bisa dia lihat di televisi. Warga desa awalnya senang. Mereka ikut bahagia melihat keluarga baik ini akhirnya mendapatkan rezeki berlimpah. Tapi perlahan ada yang mulai memperhatikan keanehan. Bu Sumi, tetangga sebelah rumah lama mereka, bercerita pada warga lain bahwa setiap malam dia mendengar suara bisikan-bisikan aneh dari arah rumah baru keluarga itu, meski jaraknya cukup jauh. Bukan suara orang mengobrol biasa, tapi seperti dengungan rendah, seperti banyak suara berbicara bersamaan dalam bahasa yang tidak dia kenal. Ada juga yang mengaku melihat sosok bayangan hitam berdiri di atap rumah besar itu, di tengah malam saat bulan purnama. Pak Slamet sendiri mulai berubah. Dia jadi pendiam, sering terlihat duduk sendirian menatap kosong ke arah dapur rumah barunya, tempat dia memindahkan batu hitam pemberian Ki Wirasena dan menguburnya kembali di sana. Suatu malam, Bu Marni bertanya pada suaminya, dari mana sebenarnya semua keberuntungan ini berasal? Pak Slamet hanya menjawab singkat, "Sudahlah, yang penting kita sekarang bisa hidup enak, jangan tanya-tanya lagi." Bu Marni, meski merasa ada yang disembunyikan suaminya, memilih untuk tidak memperpanjang masalah. Toh, hidupnya sekarang jauh lebih nyaman dari sebelumnya. Tapi, kenyamanan itu tidak berlangsung lama. 8 bulan setelah kedatangan Ki Wirasena, sesuatu yang mengerikan terjadi untuk pertama kalinya. Hadi, anak tertua, yang waktu itu sudah memiliki bengkel sendiri berkat modal dari kekayaan baru keluarganya, pulang larut malam seperti biasa. Dia bilang pada karyawannya bahwa dia akan langsung pulang ke rumah, karena esok harinya dia berencana pergi ke kota untuk membeli spare part. Dia tidak pernah sampai ke rumah. Keesokan paginya, Bu Marni mendapati kamar Hadi kosong. Tempat tidurnya masih rapi seperti tidak pernah ditiduri. Motor baru yang biasa dia kendarai ditemukan terparkir rapi di garasi. Kunci masih tersangkut di motornya. Tapi Hadi sendiri tidak ada di mana-mana. Awalnya, keluarga mengira Hadi hanya pergi mendadak ke kota tanpa pamit atau menginap di tempat teman. Tapi setelah 3 hari tidak ada kabar, mereka mulai panik dan melapor ke polisi. Polisi melakukan pencarian selama berminggu-minggu. Mereka menyisir hutan di sekitar desa, sungai, bahkan memeriksa rekaman CCTV di jalan-jalan utama kota. Tidak ada satupun jejak yang ditemukan. Seolah Hadi menguap begitu saja dari muka bumi. Tepat di antara bengkelnya dan rumah, jarak yang sebenarnya hanya sekitar 2 kilometer. Tidak ada bekas kekerasan, tidak ada saksi yang melihat sesuatu yang mencurigakan. Tidak ada permintaan tebusan yang biasanya muncul jika ini kasus penculikan untuk uang. Hadi benar-benar menghilang tanpa jejak. Bu Marni menangis setiap hari. Pak Slamet menjadi semakin pendiam, hampir tidak berbicara dengan siapapun, termasuk anak-anaknya yang lain. Warga desa mulai berbisik-bisik. Ada yang mengaitkan kejadian ini dengan kekayaan keluarga itu yang datang secara tiba-tiba dan tidak masuk akal. Mungkin ini karma, kata sebagian orang. Mungkin ada yang dikorbankan untuk kekayaan itu, kata yang lain, lebih berani berbisik. Tapi, tidak ada yang berani mengatakannya langsung di depan keluarga itu. 1 bulan setelah Hadi menghilang,
sesuatu yang aneh terjadi lagi. Doni, anak ketiga, yang waktu itu berusia 16 tahun, mengaku pada adiknya, Wulan, bahwa dia sering melihat sosok kakaknya, Hadi, berdiri di pintu kamar pada tengah malam. Sosok itu tidak berbicara, hanya berdiri diam, menatap ke dalam kamar dengan wajah pucat dan mata yang terlihat kosong, seperti tidak ada cahaya hidup di dalamnya. Wulan yang masih kecil ketakutan dan mulai sering menangis di malam hari. Mengaku tidak berani tidur sendirian. Bu Marni yang mendengar cerita itu, awalnya berpikir itu hanya trauma anak-anaknya karena kehilangan kakak mereka. Tapi ketika dia sendiri suatu malam terbangun dan melihat sekilas bayangan menyerupai Hadi berdiri di ujung lorong rumah, dia mulai merasa ada sesuatu yang sangat tidak benar dengan rumah itu. Dia mendesak Pak Slamet untuk menjelaskan dari mana sebenarnya kekayaan mereka berasal dan apa hubungannya dengan menghilangnya Hadi. Untuk pertama kalinya, malam itu, Pak Slamet menangis di depan istrinya. Dia mengaku tentang kedatangan Ki Wirasena, tentang batu hitam yang dia kubur di bawah tungku dapur, dan tentang kesepakatan yang dia setujui tanpa benar-benar memahami konsekuensinya. Bu Marni yang mendengar pengakuan itu langsung merasakan ketakutan yang luar biasa. "Apa yang sudah kamu lakukan?" katanya sambil menggenggam erat tangan suaminya. "Apa maksud dari kesedihan itu? Apa yang sebenarnya dia ambil dari kita?" Pak Slamet tidak bisa menjawab karena dia sendiri sebenarnya tidak pernah benar-benar tahu. Keesokan harinya, Pak Slamet memutuskan untuk mencari Ki Wirasena, berharap bisa membatalkan kesepakatan yang dia buat atau setidaknya mendapatkan jawaban tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Hadi. Tapi ada masalah besar. Pak Slamet tidak pernah tahu di mana Ki Wirasena tinggal. Pria itu datang tanpa diundang dan menghilang tanpa memberi alamat atau cara untuk dihubungi kembali. Dia bertanya ke beberapa orang pintar lain di desa-desa sekitar, berharap ada yang mengenal nama Ki Wirasena. Kebanyakan menggelengkan kepala. Tapi seorang dukun tua di desa sebelah yang sudah lama tidak praktek karena usianya yang sangat lanjut memberikan reaksi yang berbeda begitu mendengar nama itu. Wajah dukun tua itu langsung memucat. "Dari mana kamu dengar nama itu?" tanyanya dengan suara bergetar. Pak Slamet menjelaskan situasinya tanpa menutupi apapun. Dukun tua itu menghela napas panjang, lalu duduk diam beberapa saat sebelum akhirnya bercerita. "Ki Wirasena bukan orang pintar biasa," katanya. "Dia adalah perantara antara manusia dan sesuatu yang jauh lebih tua dari kita semua. Sesuatu yang orang-orang tua dulu menyebutnya sebagai Sang Pengumpul." "Sang Pengumpul itu apa?" tanya Pak Slamet. Suaranya mulai bergetar. "Sesuatu yang memberi kekayaan dengan syarat dibayar nyawa. Bukan satu nyawa sekaligus, tapi satu persatu, perlahan, sampai semua yang menerima kesepakatan itu sendirian. Karena yang dia inginkan bukan sekedar nyawa, tapi penderitaan, kehilangan yang berkepanjangan. Itulah harga sebenarnya dari kekayaan yang kamu terima." Pak Slamet merasa dunia di sekelilingnya berputar. Bagaimana caranya membatalkan ini? Bagaimana caranya menghentikannya? Dukun tua itu menatapnya lama, dengan tatapan yang penuh kesedihan, hampir seperti rasa kasihan. "Setahu saya, hanya ada satu cara. Kamu harus mengembalikan semua kekayaan itu dan menghancurkan benda yang dia berikan padamu sebelum genap 1 tahun sejak kesepakatan dibuat."
Setelah 1 tahun, perjanjian itu mengikat selamanya dan tidak bisa dibatalkan lagi sampai semua yang harus dibayar terbayar lunas. Berapa yang harus dibayar? Dukun tua itu menatap Pak Slamet dengan tatapan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Setahu saya, dari cerita-cerita lama, sang pengumpul selalu mengambil semua orang yang menerima rezekinya, sampai tidak ada yang tersisa selain 1 orang. 1 orang yang harus hidup untuk menanggung beban mengingat sebagai bagian dari hukuman itu sendiri. Pak Slamet pulang dengan perasaan hancur. Dia menghitung waktu dan menyadari sudah lebih dari 8 bulan sejak kesepakatan dengan Ki Wirasena dibuat. Dia hanya punya waktu kurang dari 4 bulan untuk membatalkan semuanya. Tapi membatalkan berarti mengembalikan semua kekayaan, menjual kembali rumah besar, menutup toko dan bengkel, kembali ke kehidupan sederhana yang dulu. Bu Marni, ketika mendengar penjelasan suaminya, langsung setuju untuk melakukan apapun demi keselamatan keluarga mereka yang tersisa. Tapi Ratih, anak kedua mereka yang sekarang berusia 19 tahun dan sudah terlanjur menikmati gaya hidup baru, menolak keras. "Kita baru saja mulai hidup enak," katanya dengan nada marah. "Kita tidak tahu pasti apakah cerita dukun tua itu benar. Mungkin Mas Hadi memang pergi sendiri, bukan karena kutukan apapun." Perdebatan itu berlangsung berhari-hari di rumah besar itu, sementara waktu terus berjalan dan ancaman yang tidak terlihat terus mendekat. 3 minggu setelah pertemuan dengan dukun tua itu, sebelum keluarga ini bisa mengambil keputusan final, malapetaka kedua datang. Kali ini korbannya adalah Ratih. Malam itu Ratih pamit pada ibunya untuk pergi ke kamar mandi yang terletak di bagian belakang rumah, terpisah dari kamar-kamar utama, karena rumah besar mereka memang dirancang dengan kamar mandi tambahan di area belakang dekat dapur. Dia tidak pernah keluar dari kamar mandi itu. Setelah menunggu lebih dari setengah jam dan tidak ada tanda-tanda Ratih kembali, Bu Marni mulai khawatir dan memeriksa kamar mandi itu sendiri. Pintunya tidak terkunci, lampu masih menyala, air keran masih mengalir pelan dari keran yang lupa dimatikan. Handuk Ratih masih tergantung di tempatnya, tapi Ratih sendiri tidak ada di dalam. Kamar mandi itu tidak punya jendela, hanya 1 pintu sebagai jalan masuk dan keluar. Dan pintu itu menghadap langsung ke dapur, tempat Bu Marni sendiri sedang berada sepanjang waktu menunggu putrinya. Tidak mungkin ada orang yang keluar dari kamar mandi itu tanpa terlihat oleh Bu Marni. Tapi Ratih tetap menghilang. Pencarian besar-besaran dilakukan lagi. Polisi datang. Warga desa ikut membantu menyisir area sekitar rumah. Bahkan beberapa media lokal mulai meliput karena kasus menghilangnya 2 anggota dari keluarga yang sama dalam waktu kurang dari 1 tahun mulai menarik perhatian publik. Tapi sama seperti Hadi, Ratih tidak pernah ditemukan. Tidak ada jejak, tidak ada saksi. Seolah dia lenyap begitu saja dari dalam ruangan tertutup yang hanya punya 1 pintu keluar. Pak Slamet yang sudah mendengar peringatan dari dukun tua, kini benar-benar yakin bahwa kutukan itu nyata dan sedang bekerja, persis seperti yang diceritakan. Dia mendatangi dukun tua itu lagi, kali ini membawa serta sisa keluarganya, termasuk Doni dan Wulan yang masih sangat ketakutan. "Sudah 2 orang yang diambil," kata Pak Slamet. Suaranya hampir tidak terkontrol karena emosi. "Apa yang harus saya lakukan sekarang? Saya akan kembalikan semuanya. Saya akan jual semua harta ini. Tolong, bantu hentikan ini." Dukun tua itu dengan wajah berat menjelaskan bahwa membatalkan kesepakatan setelah 2 korban jatuh akan jauh lebih sulit. Mungkin sudah tidak bisa lagi sepenuhnya dihentikan.
tetapi mungkin masih bisa diperlambat atau dikurangi dampaknya jika dilakukan dengan benar dan cepat. Dia memberi instruksi khusus pada Pak Slamet, sebuah ritual yang harus dilakukan tepat di bawah tungku dapur tempat batu hitam itu dikubur pada malam Jumat Kliwon terdekat, yang waktu itu tinggal 5 hari lagi. Pak Slamet pulang dengan harapan kecil yang masih tersisa, bertekad melakukan apapun untuk menyelamatkan 3 anggota keluarganya yang masih tersisa, Bu Marni, Doni, dan Wulan. Tapi 5 hari adalah waktu yang sangat panjang ketika sesuatu yang tidak terlihat sudah memutuskan siapa korban selanjutnya. Selama 5 hari menunggu malam Jumat Kliwon, rumah besar itu berubah menjadi seperti penjara mencekam bagi penghuninya sendiri. Pak Slamet melarang siapapun keluar rumah sendirian, bahkan untuk hal sekecil apapun. Pintu-pintu dikunci ganda, lampu dinyalakan di seluruh ruangan, sepanjang malam tanpa dimatikan. Tapi ketakutan yang sebenarnya bukan datang dari luar rumah. Doni, yang sejak menghilangnya Hadi sering melihat penampakan sosok kakaknya, mulai mengaku melihat sosok kedua, sosok Ratih, muncul di tempat-tempat yang sama, berdiri diam dengan wajah pucat dan mata kosong. Wulan, yang masih berusia 11 tahun, menjadi semakin trauma. Dia mengaku pada ibunya bahwa setiap malam dia mendengar suara bisikan dari dalam dinding kamarnya, memanggil namanya berulang-ulang, dengan suara yang terdengar seperti gabungan dari banyak suara orang berbeda, berbicara bersamaan. Bu Marni, yang sudah hampir kehilangan akal sehatnya karena ketakutan dan duka, memutuskan untuk tidak pernah meninggalkan Wulan sendirian. Bahkan tidur bersamanya setiap malam, memeluknya erat, seolah pelukan itu bisa melindunginya dari sesuatu yang tidak terlihat. Hari keempat menjelang ritual, sesuatu yang aneh terjadi pada malam hari. Doni, yang waktu itu tidur di kamarnya sendiri, terbangun karena merasa ada yang mengawasinya. Ketika dia membuka mata, dia melihat sosok hitam besar, lebih tinggi dari manusia biasa, berdiri di sudut kamarnya, dengan mata merah menyala dalam kegelapan. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri diam, menatapnya, sambil mengeluarkan suara dengungan rendah yang sama, seperti yang dulu didengar Bu Sumi, tetangga lama mereka. Doni berteriak sekuat tenaga, membuat seisi rumah terbangun. Ketika Pak Slamet dan yang lainnya berlari ke kamarnya, sosok itu sudah tidak ada. Tapi Doni terus berteriak histeris, mengatakan bahwa sosok itu berbicara padanya sebelum menghilang. Dia bilang, "Waktunya semakin dekat," kata Doni sambil menangis ketakutan. Dia bilang, "Salah satu dari kita akan menyusul sebelum bulan ini berakhir." Malam itu juga, Pak Slamet memutuskan untuk tidak menunggu sampai malam Jumat Kliwon yang masih tersisa 1 hari lagi. Dia ingin segera melakukan ritual itu secepat mungkin. Tapi, dukun tua sudah dengan jelas mengatakan, ritual itu harus dilakukan tepat pada malam Jumat Kliwon, tidak bisa lebih cepat atau lebih lambat. Karena hari itulah satu-satunya waktu di mana pintu antara dunia bisa sedikit dibuka untuk negosiasi semacam itu. Mereka harus menunggu 1 hari lagi, 1 hari yang terasa seperti selamanya. Hari itu datang, hari sebelum malam Jumat Kliwon. Pak Slamet, Bu Marni, Doni, dan Wulan menghabiskan hari itu bersama-sama, mencoba sebisa mungkin tidak terpisah satu sama lain, bahkan untuk hal-hal kecil sekalipun. Tapi menjelang sore, sebuah masalah muncul. Stok obat penenang yang diberikan dokter untuk membantu Doni dan Wulan tidur sudah habis. Apotek terdekat berjarak sekitar 15 menit berkendara dari rumah mereka.
Bu Marni yang merasa harus menjaga kedua anaknya, meminta Pak Slamet untuk pergi membeli obat itu sendirian, mengingat dia adalah satu-satunya orang dewasa lain di rumah itu yang bisa mengemudi. Awalnya, Pak Slamet menolak. Tidak ingin meninggalkan keluarganya sendirian, meski hanya sebentar. Tapi Bu Marni meyakinkannya bahwa mereka akan mengunci semua pintu dan tetap berada bersama-sama dalam satu ruangan sampai dia kembali. Dengan berat hati, Pak Slamet pergi. Selama perjalanan, dia merasa gelisah yang tidak biasa. Tapi dia terus melaju, berusaha secepat mungkin menyelesaikan urusannya dan kembali ke rumah. Sementara itu, di rumah, Bu Marni, Doni, dan Wulan berkumpul di ruang keluarga dengan semua lampu menyala dan pintu terkunci rapat. Sekitar 20 menit setelah Pak Slamet pergi, listrik di rumah itu tiba-tiba mati total tanpa sebab yang jelas. Padahal, tidak ada hujan atau angin kencang malam itu. Dalam kegelapan, Wulan mulai menangis ketakutan. Sementara Bu Marni mencoba mencari lilin atau senter dengan tangan gemetar. Doni, yang berusaha menenangkan diri, tiba-tiba merasakan udara di sekitarnya berubah menjadi sangat dingin, seperti berada di dalam lemari pendingin. "Mama," katanya, dengan suara bergetar, "ada sesuatu di sini." Bu Marni segera memeluk kedua anaknya, mencoba melindungi mereka berdua sekaligus. Tapi, dalam kepanikan dan kegelapan total itu, dia tidak menyadari tangan yang dia genggam di sisi kanannya perlahan menjadi semakin dingin dan semakin tidak nyata. Ketika listrik akhirnya menyala kembali, sekitar 5 menit kemudian, Bu Marni menyadari tangan yang dia genggam sudah kosong. Doni tidak ada lagi di sisinya. Hanya Wulan yang masih ada, menangis histeris dalam pelukannya, terlalu trauma untuk menjelaskan apa yang dia lihat atau rasakan selama kegelapan itu. Ketika Pak Slamet kembali sekitar 10 menit kemudian, dia menemukan istrinya duduk membeku di lantai ruang keluarga, memeluk Wulan yang masih menangis. Sementara, rumah itu terasa sunyi yang berbeda. Sunyi yang terasa seperti ada sesuatu yang baru saja pergi, membawa serta sebagian dari jiwa rumah itu. 3 dari 5 anggota keluarga inti kini telah menghilang. Tersisa Pak Slamet, Bu Marni, dan Wulan, si bungsu yang baru berusia 11 tahun. Malam Jumat Kliwon akhirnya tiba. Pak Slamet dengan tubuh gemetar karena lelah dan duka yang menumpuk, mempersiapkan semua bahan yang diberikan dukun tua untuk ritual itu. Kembang 7 rupa, kemenyan, air dari 7 sumber mata air berbeda yang dikumpulkan selama beberapa hari terakhir, dan kain putih panjang. Dukun tua itu sendiri datang ke rumah mereka malam itu untuk membantu memimpin ritual secara langsung karena situasinya sudah sangat darurat. Tepat tengah malam, mereka berkumpul di dapur, tempat batu hitam itu dikubur sejak awal. Pak Slamet menggali kembali area di bawah tungku dan menemukan batu hitam itu masih ada di sana, tapi kini terasa jauh lebih berat. Dan permukaannya yang dulu halus kini terasa seperti berdenyut, seolah ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Dukun tua memulai ritual, membacakan mantra-mantra dalam bahasa kuno yang tidak dipahami siapapun selain dirinya sendiri. Asap kemenyan mengisi seluruh ruangan, sementara angin tiba-tiba berhembus kencang dari luar, meski malam itu sebenarnya tenang tanpa angin sama sekali. Bu Marni dan Wulan diminta menunggu di ruang tengah, sementara Pak Slamet membantu dukun tua dalam ritual itu. Di tengah ritual,
suara dengungan rendah yang familiar mulai terdengar. Semakin kuat, semakin banyak. Seperti puluhan suara berbicara bersamaan dalam bahasa yang asing. Dukun tua dengan suara bergetar tapi tetap berusaha tenang, mengatakan pada Pak Slamet bahwa sang pengumpul sedang hadir, merespons ritual yang sedang mereka lakukan. "Kembalikan apa yang sudah kamu terima," kata dukun tua, dengan suara lantang menantang kegelapan di sekitar mereka. "Hancurkan ikatan ini, bebaskan keluarga ini dari perjanjian yang sudah dibuat." Tiba-tiba, suara dengungan itu berubah menjadi sesuatu yang lebih mengerikan. Seperti tawa rendah yang menggetarkan tulang siapapun yang mendengarnya. Dan kemudian, sebuah suara terdengar, bukan dari mulut siapapun yang terlihat, tapi seolah datang dari segala penjuru ruangan sekaligus. Perjanjian sudah dibuat, perjanjian harus dibayar lunas. Pak Slamet dengan keberanian yang dipaksakan berbicara langsung pada suara itu. "Saya akan kembalikan semuanya. Rumah ini, uang ini, semuanya. Tolong lepaskan keluarga saya." Suara itu terdengar tertawa lagi, lebih panjang, lebih dalam. "Kamu kira ini tentang harta yang kamu terima?" Kamu pikir aku menginginkan rumah dan uangmu yang tidak ada artinya bagiku? Pak Slamet terdiam, bingung dengan apa yang dia dengar. "Yang aku inginkan," lanjut suara itu, "bukan harta, tapi kesendirian. Kesendirian yang sama yang kamu rasakan malam itu di sawah ketika kamu menyalahkan Tuhan atas hidupmu yang susah. Kamu ingin tahu bagaimana rasanya benar-benar sendirian? Aku akan menunjukkannya padamu sampai kamu benar-benar mengerti." Dukun tua yang mendengar penjelasan itu, wajahnya berubah pucat pasi. "Ini bukan kutukan biasa," katanya pada Pak Slamet. Suaranya hampir berbisik karena syok. "Ini hukuman pribadi untuk kamu secara khusus. Kekayaan itu hanya jebakan untuk membuatmu merasa nyaman sebelum semuanya direnggut satu persatu, sampai kamu benar-benar merasakan apa arti kesendirian yang sesungguhnya." Sementara ritual berlangsung di dapur, Bu Marni dan Wulan menunggu di ruang tengah. Dengan jarak hanya beberapa meter dari tempat ritual itu dilakukan. Bu Marni memeluk Wulan erat-erat, berusaha menenangkan anak bungsunya yang terus menangis ketakutan mendengar suara-suara mengerikan dari arah dapur. Tapi tiba-tiba suhu di ruang tengah itu turun drastis. Jauh lebih dingin dibandingkan ruangan lain di rumah itu. Wulan yang merasakan dinginnya udara itu mulai menjerit, mengatakan dia melihat sosok-sosok yang dikenalnya. Hadi, Ratih, dan Doni berdiri di sekeliling ruangan dengan wajah pucat dan mata kosong yang sama, seperti yang pernah diceritakan Doni sebelumnya. Bu Marni dalam kepanikannya berusaha mendekap Wulan lebih erat lagi, tidak ingin melepaskannya sedetik pun. Tapi sosok-sosok itu, menurut yang kemudian diceritakan oleh Bu Marni sendiri, mulai bergerak mendekat, mengulurkan tangan mereka, seolah memanggil Wulan untuk ikut bersama mereka. "Jangan ambil dia!" teriak Bu Marni sambil menangis dan memeluk Wulan sekuat tenaga. "Ambil saya saja, jangan anak saya!" Tapi suara dengungan dari dapur semakin kencang. Dan dalam sekejap, lampu di ruang tengah itu mati total. Sama seperti yang terjadi sebelumnya. Dalam kegelapan itu, Bu Marni terus berteriak memanggil nama Wulan, memeluknya sekuat yang dia bisa. Ketika ritual di dapur akhirnya selesai, dan dukun tua berhasil menghancurkan batu hitam itu dengan sebuah pukulan dari pisau yang sudah dijampi sebelumnya,
Lampu di seluruh rumah kembali menyala secara bersamaan. Pak Slamet berlari ke ruang tengah dengan harapan yang masih tersisa. Tapi yang dia temukan adalah istrinya, Bu Marni, duduk sendirian di lantai, memeluk udara kosong. Terus mengulang nama Wulan berulang-ulang dengan suara yang sudah hampir habis karena terlalu banyak berteriak dan menangis. Wulan, anak bungsu mereka yang baru berusia 11 tahun, sudah tidak ada lagi. 4 dari 5 anggota keluarga inti kini sudah menghilang. Ritual yang dilakukan dukun tua malam itu memang berhasil menghancurkan batu hitam tersebut. Dan sejak malam itu, suara dengungan aneh yang sering terdengar di rumah itu benar-benar berhenti. Tidak ada lagi penampakan sosok-sosok hitam, tidak ada lagi bisikan dari dalam dinding. Tapi keberhasilan itu datang terlalu terlambat. Dukun tua dengan wajah penuh penyesalan menjelaskan pada Pak Slamet dan Bu Marni yang sudah hancur bahwa ritual itu hanya bisa menghentikan perjanjian dari berlanjut lebih jauh. Tidak bisa mengembalikan apa yang sudah terlanjur diambil. 4 nyawa sudah menjadi bagian dari perjanjian itu, kata dukun tua. Suaranya berat menahan kesedihan yang dia rasakan, ikut menyaksikan tragedi ini. Yang bisa kita lakukan sekarang hanya menghentikannya, supaya tidak ada lagi yang diambil setelah ini. Pak Slamet dan Bu Marni segera menjual seluruh harta yang masih tersisa, sesuai pesan dukun tua, sebagai bentuk pelepasan terakhir dari ikatan kesepakatan itu. Rumah besar mereka dijual jauh di bawah harga pasar pada seorang pembeli dari luar kota yang tidak tahu sejarah rumah itu. Toko sembako ditutup, mobil-mobil dijual. Mereka kembali ke rumah kayu kecil mereka yang lama, yang ternyata masih kosong dan belum sempat dijual sebelumnya. Hidup mereka kembali sederhana, seperti sebelum semua ini terjadi. Tapi rumah kecil itu kini terasa sangat kosong, dengan hanya 2 orang yang tersisa dari keluarga yang dulu pernah berisi 7 anggota, termasuk Pak Slamet dan Bu Marni sendiri. Pencarian terhadap 4 anak mereka yang menghilang terus dilakukan oleh kepolisian selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun setelahnya. Tapi tidak pernah ada satu jejak pun yang ditemukan. Tidak ada mayat, tidak ada barang, tidak ada sisa apapun yang bisa membuktikan apa yang sebenarnya terjadi pada keempat anak itu. Bagi hukum dan catatan resmi, kasus ini akhirnya ditutup sebagai orang hilang yang tidak terpecahkan. Salah satu dari banyak kasus serupa yang sayangnya pernah terjadi di berbagai daerah tanpa penjelasan yang memuaskan. Tapi bagi Pak Slamet dan Bu Marni, mereka tahu betul apa yang sebenarnya terjadi pada anak-anak mereka. 2 tahun setelah ritual itu dilakukan dan kehidupan keluarga itu kembali ke kesederhanaan yang dulu, sebuah kejadian terakhir terjadi yang melengkapi tragedi keluarga ini. Bu Marni, yang sejak kehilangan keempat anaknya tidak pernah benar-benar pulih secara mental, sering terlihat berbicara sendiri di malam hari, seolah berbicara dengan anak-anaknya yang sudah tidak ada. Pak Slamet, yang juga terus dihantui rasa bersalah yang luar biasa, berusaha sebaik mungkin merawat istrinya, meski dia sendiri juga sedang berjuang dengan trauma dan duka yang sama beratnya. Suatu malam, Pak Slamet terbangun dan menyadari Bu Marni tidak ada di sisinya di tempat tidur. Dia mencarinya ke seluruh rumah kecil itu, dan akhirnya menemukan istrinya berdiri sendirian di pinggir sawah, tepat di lokasi yang sama 10 tahun sebelumnya. Dia pernah duduk sendirian dan menyalahkan Tuhan atas hidupnya yang susah, malam sebelum Ki Wirasena datang untuk pertama kalinya. Bu Marni berdiri membelakangi suaminya, menatap ke arah kegelapan sawah yang membentang luas di hadapannya. "Marni," panggil Pak Slamet
berusaha mendekat, Bu Marni perlahan menoleh. Dan menurut kesaksian Pak Slamet sendiri, yang kemudian dia ceritakan berulang-ulang pada siapapun yang mau mendengarkan kisahnya, wajah istrinya malam itu, untuk sepersekian detik, terlihat seperti bukan wajah Bu Marni yang dia kenal. Matanya kosong, persis seperti yang pernah diceritakan Doni tentang sosok kakaknya. "Aku akan menemui mereka," kata Bu Marni, dengan suara yang terdengar tenang, terlalu tenang, untuk seseorang yang berbicara tentang anak-anaknya yang sudah lama hilang. Sebelum Pak Slamet bisa mencapainya, Bu Marni melangkah masuk ke dalam kegelapan sawah itu, dan dalam hitungan detik, sosoknya benar-benar menghilang dari pandangan. Seolah kegelapan itu sendiri yang menelannya hidup-hidup. Pak Slamet berlari, berteriak memanggil nama istrinya berulang-ulang, sampai suaranya habis. Tapi tidak ada jawaban, tidak ada jejak. Sawah itu kosong, sunyi, seperti tidak pernah ada siapapun di sana malam itu. 5 dari 6 anggota keluarganya kini sudah hilang sepenuhnya. Hanya tersisa Pak Slamet sendirian. Pak Slamet hidup sendirian setelah kejadian itu, di rumah kayu kecil yang dulu menjadi rumah bahagia keluarganya sebelum semua kekayaan dan kutukan itu datang. Dia tidak pernah lagi mencoba mencari rezeki dari jalan pintas apapun. Dia kembali menjadi petani biasa, hidup dengan sangat sederhana, hampir seperti pertapa. Menjauh dari keramaian dan interaksi sosial yang berarti. Warga desa yang dulu mengenalnya sebagai keluarga ramah dan baik hati, kini hanya melihatnya sebagai sosok tua yang kesepian, yang sering terlihat berbicara sendiri sambil menatap kosong ke arah sawah, seolah masih menunggu keluarganya pulang. Suatu hari, 10 tahun setelah kejadian pertama, seorang jurnalis lepas yang tertarik dengan kasus orang hilang yang tidak terpecahkan ini, datang menemui Pak Slamet, berharap bisa mendapatkan kesaksian langsung untuk sebuah artikel investigasi yang dia kerjakan. Pak Slamet, yang sudah terlalu lama menanggung beban kesendirian ini sendirian, akhirnya bersedia menceritakan semuanya, dari awal sampai akhir, persis seperti yang sudah Anda dengar sepanjang video ini. Di akhir wawancara itu, jurnalis tersebut bertanya, apakah Pak Slamet menyesali keputusannya menerima tawaran Ki Wirasena 10 tahun yang lalu. Pak Slamet terdiam lama, sebelum akhirnya menjawab dengan suara yang penuh kepedihan. "Setiap hari," katanya, "setiap detik dari hidup saya yang tersisa. Saya pikir, dulu saya hanya ingin keluarga saya hidup lebih baik. Tapi saya tidak pernah benar-benar bertanya, dengan harga apa kebaikan itu datang. Apa pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk orang-orang yang mungkin sedang berada dalam posisi sulit secara ekonomi dan mungkin tergoda dengan tawaran serupa?" tanya jurnalis itu. Pak Slamet menatap jauh ke arah sawah, ke tempat di mana istrinya menghilang 10 tahun lalu sebelum menjawab. "Kesusahan itu memang berat, saya tahu betul rasanya. Tapi ada hal-hal yang harganya jauh lebih mahal dari sekadar uang dan kenyamanan. Dan kita biasanya baru sadar harga sebenarnya setelah semuanya sudah terlambat untuk dibatalkan. Kalau Bapak bisa kembali ke malam itu 10 tahun lalu di sawah ini, apa yang akan Bapak lakukan berbeda?" Untuk pertama kalinya sepanjang wawancara itu, mata Pak Slamet berkaca-kaca. "Saya akan bersyukur," katanya. Suaranya hampir tidak terdengar. "Saya akan bersyukur dengan apa yang sudah saya miliki waktu itu. Karena yang saya miliki waktu itu, meski sederhana, adalah keluarga yang lengkap, yang saling menyayangi. Dan itu
ternyata adalah kekayaan yang sesungguhnya, yang saya sia-siakan tanpa saya sadari. Sampai video ini dibuat, Pak Slamet masih hidup sendirian di desa itu, di rumah kayu kecil yang sama, menanam sawah yang sama, menjalani hari-harinya dalam diam. Kasus menghilangnya kelima anggota keluarganya masih tercatat sebagai kasus yang belum terpecahkan secara resmi di kepolisian setempat. Tidak ada cukup bukti untuk membuktikan kisah supranatural yang dia ceritakan. Dan tidak ada juga bukti yang bisa membantahnya secara meyakinkan. Beberapa warga desa percaya penuh dengan kisah ini, terutama mereka yang masih ingat betul perubahan drastis yang terjadi pada keluarga itu 10 tahun lalu, dan keanehan-keanehan yang mereka saksikan sendiri. Sebagian lainnya tetap skeptis, menganggap ini mungkin hanya rangkaian kejadian tragis yang kebetulan terjadi pada satu keluarga yang sama, meski mereka sendiri tidak bisa memberikan penjelasan yang lebih masuk akal. Yang pasti, sampai hari ini, tidak ada satupun dari keempat anak dan istri Pak Slamet yang pernah ditemukan, dalam keadaan apapun. Dan setiap malam Jumat Kliwon, menurut beberapa warga yang rumahnya berdekatan dengan area sawah itu, mereka masih kadang mendengar suara dengungan rendah yang familiar, datang dari arah sawah kosong di pinggir desa. Suara yang sama, yang konon menjadi pertanda bahwa sang pengumpul mungkin belum benar-benar selesai dengan urusannya di tempat itu. Karena ada satu hal yang tidak pernah diceritakan dukun tua kepada Pak Slamet malam itu. Bahwa harga sebuah perjanjian tidak selalu berhenti pada orang yang menandatanganinya. Terkadang, perjanjian itu menunggu untuk generasi berikutnya yang lahir dari garis keturunan yang sama. Dan Pak Slamet dalam kesendiriannya sebenarnya bukan akhir dari kisah ini, tapi mungkin hanya sebuah jeda panjang sebelum dimulai lagi. Itulah kisah lengkap tentang keluarga yang kaya raya, namun harus membayarnya dengan kehilangan satu persatu anggota keluarga mereka sendiri. Sebuah pengingat untuk kita semua, bahwa rezeki yang datang terlalu instan dan tidak masuk akal, terkadang menyimpan harga yang jauh lebih mahal daripada yang terlihat di permukaan. Apakah menurut kalian kisah ini benar-benar terjadi atau hanya legenda urban yang berkembang di masyarakat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like video ini jika kalian menikmatinya. Subscribe channel ini untuk video horor misteri lainnya dan nyalakan notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan ingat, selalu bersyukur dengan apa yang sudah kalian miliki saat ini. Karena terkadang, itulah kekayaan yang sesungguhnya.